Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Jason dengan tema Perhatikan tanda kebangkitan. Di ayat ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan sebagai tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri suku sungut mereka, dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Yaitu Allah melakukan satu perkara dan tanda ini tentang kehidupan ada hubungannya dan hidup kembali. Kalau kita perhatikan, kita tidak akan terhadap pilihan Allah bersungut-sungut atau bersungut-sungut terhadap pemimpin yang didirikan oleh Allah, agar jangan kita bersungut-sungut akhirnya kita mati. Pasal 17 terusan dari pasal 16, atau dikatakan demikian, di dalam padang gurun selalu ada perkara, yaitu Musa dan Harun memimpin para umat orang akan mudah apa yang diderita di dalam padang gurun akan diletakkan kepada pemimpin mereka. Tidak mudah untuk mengembara selama 40 tahun, tetapi dalam lapisan rohani ada kemungkinan mereka juga ada di dalam padang gurun, dan padang gurun juga ada mujizat, dan ada awan, tiang awan dan api, ada mana, ada air minum, bahkan ada burung puyuh untuk dimakan. Tetapi sebagian besar dalam padang gurun dilihat mereka tidak gembira, dan mereka tidak gembira, tidak berani berkata kepada Tuhan, dan itu diutarakan kepada pemimpin mereka. Dan konsep ini seperti di penghakiman di istana di Cina. Sepertinya raja punya masalah, tetapi sida-sida mereka akan mempengaruhi raja mereka, menipu mereka, dan tidak berani langsung berbicara kepada raja, sebab kalau langsung bicara pada raja akan mati. Jadi menghadapi raja juga membawakan nasihat, juga itu juga membawakan bahaya. Demikian juga dalam Alkitab, kamu tidak berani langsung bersungut-sungut kepada Allah, tetapi apa yang didirikan oleh Allah, Musa dan Harun punya masalah, dan di sini keadaan dalam hati mereka. Dan kedua, membanding-bandingkan Harun dengan Musa. Yang harus menghadapi semua ini langsung yaitu Musa. Di depan dikatakan Musa memimpin Israel untuk melewati Laut Merah. Kemudian Maryam bersungut-sungut kepada Musa, kemudian dia sakit kusta.
Jadi di sini dikatakan Musa sangat lihai. Kemudian ada 12 pengintai, keduanya juga mati. Semua ini masalah ditujukan kepada Harun. Kemudian tertuju pada Harun mengatakan, mengapa Harun kamu bisa menjadi imam? Selalu dalam perkara manusia, inilah masalah dari manusia seperti yang dikatakan oleh Pastor Hokit. Kita makan buah tentang yang jahat dan buah yang jahit, mata kita terang, kita punya keputusan, kita bisa seperti Tuhan. Ini adalah konsep. Terusnya mereka menghadapi Musa dan Harun, disuruh umat semuanya menjadi kudus. Mengapa kamu di atas kami? Kamu bisa melayani Allah, aku juga bisa melayani Allah. Ini sama dengan konsep dengan Maryam. Bukankah Allah berbicara kepada saya juga? Allah berfirman kepada saya dan juga berfirman kepada Musa, aku adalah Cece, kakakmu, aku adalah yang menyelamatkan Musa. Mengapa aku harus berada di bawah Musa? Perkara ini sama selalu ada, sama sampai di pasal 16. Pemberontakan dari Korah karena dia ingin menjadi imam, ingin naik pangkat dan ditinggikan. Allah menurunkan dia rendah lagi sehingga bumi pun menganga. Orang yang memberontak kepadanya semuanya jatuh di dunia orang mati, sebab mereka ingin tinggi tapi direndahkan oleh Allah. Kemudian seterusnya 250 orang yang kenamaan mereka semuanya mati. Saya merasa Musa tidak ingin kematian mereka. Mungkin Musa merasa mereka tidak perlu mati. Setelah bumi membuka mulutnya dan semua menelan isinya, perkara itu selesai. Tetapi bagi Allah bukan demikian. Musa tidak berbicara. Tapi keluarlah api yang berasal dari Tuhan lalu menelan habis 250 orang. Yang dilakukan oleh Allah. Jadi hal ini sangatlah menakutkan. Dalam keadaan demikian sampai di pasal 17. Di sini Allah menemukan hati mereka tidaklah tunduk. Mereka tidak taat terhadap pelayanan Harun. Hati mereka masih bersungut-sungut. Jadi sampai di pasal 17 Allah menyelesaikan sungut-sungut yang ada di hati manusia. Bersungut-sungut ini mengapa Harun menjadi imam, dan juga generasi mereka dari keturunan ke keturunan bisa menjadi imam. Dengan berdasarkan apa? Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya ada 2 perkara yang terjadi. Di pasal sebelumnya interaksi kepada Harun dengan Korah, yang satu yang diperintahkan untuk mengambil pembaraan dan juga harus ditambahkan dengan ungkupan. Ini kata kerja harus dikerjakan, yaitu harus mengambil pembaraan
dan juga harus ditambahkan ukupan. Sesungguhnya mereka melakukan ini sudah lama. Jadi mereka 250 orang mengambil pembaraan mereka. Tetapi tidak seharusnya mereka punya ukupan sebab hanya imam yang ada. Sesungguhnya mereka sangat ingin menjadi imam dan mereka merasa mereka sendiri menjadi imam. Dan pembaraan dari mana datangnya? Mereka membuatnya sendiri, yaitu api asing. Jadi mereka mempersembahkan api asing sama kedua anak Harun menyelesaikan mereka, yaitu mati di hadapan Tuhan. Dan pembaraan ini ditempa di atas mesbah tembaga untuk menjadi peringatan, yaitu jangan sembarangan untuk mengambil pembaraan. Ini sebagai membuktikan jabatan Harun sebagai imam, dan salah satu lagi pada saat Tulah datang, Musa menyuruh Harun mengambil pembaraan untuk berdiri di antara orang mati dan orang hidup. Maka berhentilah Tulah itu. Ini adalah tanda juga pelayanan. Jadi di pasal sebelum ada dua tanda bukti, yaitu sembarangan pembaraan kamu akan mati, kemudian timbul masalah, imam berdoa, maka kamu bisa hidup. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi dia terus menyelesaikan perkara ini. Maka yang dikatakan di pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kebangkitan menyatakan pilihan, kebangkitan menghentikan sungut-sungut. Kebangkitan menyatakan pilihan dan juga menghentikan sungut-sungut. Tuhan menyuruh ke-12 suku untuk mengambil satu tongkat mereka dan diletakkan di depan tabut dan menulis nama mereka masing-masing, dan ke-12 tongkat itu mewakili sebagai pemimpin dan termasuk juga tongkatnya Harun, dan juga menulis namanya Harun diletakkan di atas tabut hukum, dan di situ bermalam 1 hari. Di sini dikatakan dengan jelas, dan orang yang kupilih tongkatnya, orang itu akan bertunas. Demikianlah aku hendak merendahkan sungut-sungut yang diucapkan kepada kamu sehingga tidak usah kudengar lagi. Ya, itu Allah merasa mereka tidak sungguh-sungguh taat dan tunduk kepada Musa dan Harun. Jadi ambil tongkatmu keluar, dan tongkat ini adalah benda mati. Dia adalah kayu yang telah ranting yang kering, tidak ada akar, tidak ada daun, tidak ada apa-apa. Dia tidak akan mungkin akan punya kehidupan, tetapi diletakkan di hadapan Tuhan kalau akan bertunas. Itu menandakan pilihan Allah agar mereka seluruhnya taat. Sesungguhnya sederhana dikatakan kalau ke-12 pemimpin mereka, kalau mereka taat di bawah pimpinan mereka juga akan taat. Jadi Allah berbuat demikian, dan mereka pun lakukan sampai keesokan harinya. Tampaklah tongkat Harun bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuah badam.
ayat 8-13. Bertunas menyatakan kuasa Allah. Bertugas menyatakan kuasa Allah. Setelah dilihat, tongkatnya Harun itu punya kehidupan. Tongkat saya tidak adalah mati. Seluruhnya itu yang diperbuat oleh Allah. Jadi kedua suku pemimpin mereka pun kembali mengambil tongkat mereka dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Sama artinya agar seluruhnya mereka menjadi tunduk. Saat 10 saya merasa di situ ada kasih Allah. Sebab sebelum di tongkat yang menjadikan tanda, agar mereka tidak bersungut-sungut lagi. Jangan lagi mereka tidak taat. Jangan lagi membangkang. Jangan lagi menghakimi. Agar jangan sampai mereka mati. Sesungguhnya Allah menjadikan tongkat Harun hidup kembali untuk menyelamatkan orang Israel. Ini adalah kasih Allah dan semua ini adalah kuasa Allah. Kita kembali merenungkan dari pihak yang lain. Seperti Harun, dia melihat tongkatnya bertunas, berbunga, berbuah badam. Bagaimana perasaannya atau apa yang ia pikirkan? Mungkin ada orang berkata, wah, yang tongkatmu sangat lihai. Bagaimana bisa selihai itu? Sehingga orang pun salut. Tetapi bagaimana yang dipikirkan oleh Harun? Ini bukan urusan saya, dan ini bukan yang saya kerjakan. Semua itu dilakukan oleh Tuhan. Dan bagi Harun, dia sendiri tidak bisa untuk menghentikan sungut-sungut ini. Ya, dia hanya tahu ini pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan. Tetapi manusia pasti tidak sependapat dengan dia. Pada saat kebangkitan ini muncul, dia pun akan berpikir, ini bukan yang saya perbuat. Sesungguhnya aku bisa melayani sini karena pekerjaan Allah, dan tidak ada satupun yang bisa yang saya banggakan. Semua perbuatan Allah yang ada dalam hidupku, sehingga aku sama dengan Dia. Kalau tanpa perbuatan Tuhan yang ada di dalam hidupku, aku juga sama dengan mereka yang mengambil tongkat yang kering dan tiada beda dengan orang dunia. Bagi kedua belas suku dikatakan, pada saat hati kita bersungut-sungut menghakimi, yang harus kita perhatikan yaitu imam. Di dalam dia apakah tanda kebangkitan? Yaitu tidak bisa menyangkal kenyataan ini. Pada saat melihat tanda kebangkitan dalamnya, kamu akan tahu Allah memilih dia. Kamu harus tahu kedudukanmu sendiri, agar jangan sampai kita mati. Tetapi bagi imam, mereka harus tahu keadaan dirinya sendiri, yaitu aku melakukan pilihan Allah, panggilan Allah untuk melayani. Sesungguhnya aku sama dengan orang dunia, hanya kedudukannya saja yang berbeda. Aku tiada yang bisa dibangga-banggakan, bukan karena aku punya kepintaran seperti Musa,
yang belajar semua pendidikan di Musa, bukan mengandalkan pendidikan, bukan mengandalkan talenta, atau bukan mengandalkan kamu bisa berkhotbah, atau bukan karena kuasa doamu yang sangat berkuasa, bukan karena kamu punya kasih, bukan semua itu, tetapi karena kuasa kebangkitan Allah ada padamu, sehingga kamu merasa tiada satupun yang bisa dibanggakan. Bagi Pastor Joshua, saya ingin kalian juga punya bayangan. Dia sering berkata, dengan mengandalkan diri sendiri, dia sering-sering mengandalkan diri. Melayanan 10 tahun menjadikan pastor yang bodoh, melayani di gerejanya yang dulu, tetapi dengan hadirat Allah membawa dia datang di Hong Kong sampai pada keadaan demikian. Bagi Pastor Joshua, dia jelas ini semua perbuatan Tuhan, sebab dia telah berusaha 10 tahun hanya sedemikian. Dan juga ini menjadikan dia tetap meredakan diri. Dan bagi orang lain, saya ingat banyak petaf gereja yang berkata kepada kami, wah, majelis dari 611 sangat menakutkan, sering-sering melakukan, ada bahaya dalam hidupnya, kadang sakit parah. Saya tidak tahu apakah kalian juga akan berpikir demikian. Seperti Pastor Ruby, sekali datang 3 kanker. Pastor Susana juga, dia juga kanker yang kronis. Pastor Dobra juga kanker, 2 kanker. Dan bagi saya sendiri hampir juga nyawa saya hilang. Dan dikatakan dengan jelas, kami bisa sakit karena ini masalah kami sendiri. Sesungguhnya kalau mengandalkan diri saya sendiri, mungkin 48 umur saya sudah meninggal, atau sebelum umur ini saya telah cerai, rumah tangga pun hancur. Tapi sepertinya demikian. Tetapi Allah mempunyai belas kasihan kepada saya. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang ini adalah anugerah Tuhan diberikan kepada saya. Untuk apa lagi untuk dibanding-bandingkan semua anugerah dengan Tuhan. Dan setiap malam bisa tidur dengan istri, sangatlah bersyukur. Yang saya katakan poinnya ini, semua orang yang melayani Tuhan mengandalkan usahamu sendiri, kamu akan tidak bersedia dan akan membanding-bandingkan dan sangatlah menderita. Ini bukan arti agar tubuhmu rusak untuk Allah menolongmu, bukan demikian. Tetapi jalan hidup kita berjalan-jalan sampai jalan buntu, dan kamu akan menemukan bahwa Tuhan, menemukan keselamatan Tuhan, dan kamu bisa untuk merendahkan diri. Sebab hidup di dalam garis itu. Kalau jauh dari pelindungan Allah, semua kamu akan kehilangan semuanya. Demikian dengan tubuh dan hubungan. Hubungan akan mati dan tidak mungkin lagi, dan telah hilang hubungan, kontak. Tidak tahu pihak lain hidup atau mati, tetapi kamu merasakan kamu tidak berdaya,
Tapi suatu hari mendadak Allah turun tangan, masuk bersama dan mengadakan pemulihan yang sangat baik. Ini adalah kuasa kebangkitan dan kamu akan tahu bahwa tiada satupun yang bisa dibesar-besarkan. Dulu waktu saya sombong, saya berkata kepada Tuhan, apapun bisa saya lakukan. Tapi ayah ibu saya perkara ini dia percaya Tuhan atau tidak, saya tidak sanggup. Kalau engkau bisa melakukan, saya salut kepadamu. Dan akhirnya mereka pun, orang tua saya, percaya Tuhan. Kemudian terhadap kepada anak-anak saya yang mengembara di luar, sesungguhnya kita sangat perlu di dalam keputusasaan kita mengalami Tuhan, dan kita sering-sering letakkan semua di dalam hati, dan kamu tahu ini adalah anugerah dan seluruhnya ini perbuatan Tuhan. Tiada apapun yang bisa saya banggakan, dan saya tidak ada kelihayan daripada orang lain, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Di perjanjian lama dikatakan perkembangan garis ini sangatlah jelas. Demikian juga sampai di perjanjian baru, yaitu kita semua orang pada saat kita setelah percaya Tuhan, panggilan kita adalah imam kerajaan, dan kita sama di tempat ini mengalami Tuhan, dan juga kita bisa harus banyak memperhatikan di dalam tanda di dalam hidup kita. Kemudian kamu banyak memperhatikan di sekitar komunitasmu tanda kebangkitan ini, maka kamu akan gembira. Kamu akan merasa tiada yang baik untuk dibanding-bandingkan, tetapi bisa bersama melayani Tuhan itu hal yang sangat baik, dan mempunyai hubungan dengan orang rumah dan sesama dengan yang baik. Itu adalah karunia Tuhan. Yang ini yang kita katakan hari ini, perhatikan tanda kebangkitan. Bagi kita yang orang yang suka bersungut-sungut, yang harus kita perhatikan yaitu tanda kebangkitan di pemimpinmu, sebab kita pun terhadap dia dan terhadap orang yang melayani Tuhan. Kamu perhatikan dan sering merenungkan kuasa kebangkitan Allah di dalam hidupmu, maka kamu akan bersyukur. Kamu tidak akan seperti Korah, sama juga melayani Tuhan tetapi tidak taat. Dia merasa dirinya juga cukup baik, tapi akhirnya sangatlah menderita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau memilih kami setiap orang. Engkau memilih kami secara spesial. Kami berseru kepada Engkau, tolonglah hati kami untuk teguh di dalam Engkau. Engkau memilih kami setiap orang, mengenal kami setiap orang. Tuhan, kami memuji Engkau.
Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau tempat perlindungan kami dan pertolongan kami, dan hidup kami ada di dalam Engkau. Saudara-saudari semua, di dalam kehidupan kita, kita tahu kita semua orang ada tanda kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita, dan tanda ini membuatkan hidup kita di masa hidup kita. Lewat tanda ini kita kembali tegar untuk berdiri di titik yang terendah, kembali kuat. Mari kita di saat ini kita menghitung tanda kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita yang sangat penting, dan juga kita merenungkan kembali keselamatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Mari kita puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan di dalam kehidupan kita, di saat kita, perdayaan kita, bagaimana Tuhan memberikan keselamatan bagi kita dan kembali kita hidup kembali. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau di dalam hidup hamba-Mu ini, melahirkan anak yang di sana. Saya merasa hidup saya dalam titik terendah. Emosi terhadap kelakuan anak, tiada jalan keluar. Tetapi Yesus, aku memuji Engkau, sebab Engkau memberikan harapan dan kekuatan. Engkau membuka jalan keluar bagi Allah yang memberikan jalan keluar. Engkau menolong kami dari emosi saya, dari depresi saya keluar, dan Engkau memanggil saya untuk kembali dalam melayani Engkau dan terhadap keluarga yang mempunyai perhatian khusus ini untuk melayani mereka. Tuhan, kami memuji Engkau. Sebelumnya saya juga telah masuk dalam rumah tangga yang hampir hancur, dan juga kami berdua tidak bisa seluruhnya, tidak, suami istri tidak bisa berkomunikasi, seperti jalan buntu. Dan Engkau mengembalikan kembali rumah tangga kami, dalam rumah tangga kami, dan masuk di dalam hubungan kami, hubungan yang telah mati. Engkau kembali berbunga dan kembali bertunas dan kembali punya kekuatan hidup. Terima kasih, kebangkitan hidup menyelamatkan hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami memujikan pada saat saya hari Minggu bersama putra saya berjalan-jalan di MTR dan bertanya kepada saya, "Ya Ayah, waktu saya tersesat seperti gangster, bagaimana perasaanmu?" Tuhan, perasaan saya saat itu, saya sangat menderita dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan, kembali saya merenungkan Engkau Allah yang menyelamatkan dan mempersiapkan guru untuk menyelamatkan kami, dan tahu ini adalah jalan keluar, dan Engkau memberikan hikmat kepada kami bagaimana menolong mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan dan dalam penghakiman juga dengan yang layak. Dan hari ini Tuhan, Engkau menyelamatkan putra kami, menyembuhkan dia, dan juga dia menolong banyak orang, anak-anak yang punya keperluan yang demikian. Tuhan, kami percaya. Terima kasih atas kebangkitan hidupmu, tanda kebangkitan hidupmu di dalam hidup anak kami. Dan terima kasih Engkau memberikan harapan yang besar di dalam hidup kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni kadang kami lupa, hanya berusaha sendiri dan tidak bisa melihat anugerah yang di dalam hidup kami. Kuasa kehidupan ada di dalam kami. Di sini saya mengundang kita bisa berbagi di dalam hidupmu. Adakah satu jalan buntu, hubungan, pekerjaan, kesehatan, melayanan, atau hal-hal yang lain, di mana kamu hampir berjalan dalam putus asa yang mengandalkan kekuatanmu tidak bisa menyelesaikan? Dan di sini saya mengundang saudara berdua untuk saling berbagi. Adakah jalan keluar yang buntu dan saling mendoakan?
Yesus, kami memuji Engkau, tahu di dalam hidup kami yang kami hadapi seberapa besar kesusahan yang kami hadapi. Kami tahu kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam kami dan Engkau terus menuntun kami sehingga bisa meninggalkan dunia orang mati dan kami mengalami di dalam hidup kami anugerah yang ajaib dari-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau tidak meninggal aku di dalam keputusasaan. Engkau tetap menuntun aku, baik dalam pengembalaan seperti banyak orang tidak mengerti dan tidak mendengar berbicara, tetap seperti mengembara semakin dengan sungguh-sungguh, tetapi orang akan pergi dan bahkan menyalahkan kamu. Tetapi Tuhan, ampunilah kami terhadap kami tidak bisa berbuat banyak apapun dan dalam sering-sering punya keinginan yang baik. Kami tidak bisa melepaskan keinginan kami dan tidak bisa untuk bekerja sama dalam satu. Ampunilah kami hanya mengikuti keinginan kami untuk menghasilkan yang baik, dan ampunilah kami di dalam pekerjaan, di dalam yang butuh dalam pekerja tidak bisa sungguh-sungguh untuk menjaga hidup kami, sering lembur bahkan seringkali untuk menikmati diri sendiri, walaupun sakit tidak mau berobat. Tuhan, mohon Engkau sungguh di dalam kami, memberi kami untuk bertobat, dan ampunilah kami agar kami kembali datang di hadapan Engkau melihat anugerah yang Engkau berikan di dalam hidup kami dan lebih banyak lagi di dalam hidup tanda kebangkitan-Mu agar kami bisa melihat. Bukalah mata iman kami dan agar kami sungguh melihat Engkau Allah, tanda kehidupan yang Engkau berikan di dalam kami. Tidak lagi dalam keputusan, tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi kami
Dalam segala hal kami dengan sukarela untuk melakukan segala sesuatu. Saudara-saudari semua, di dalam beberapa kitab bilangan ini sering mengatakan satu hal, yaitu jemaat, pemimpin, mereka mengadakan banyak tindakan atau kata-kata menyerang Musa dan Harun, sebab mereka tidak memperhatikan pilihan Allah, tanda kebangkitan pilihan Allah pada Harun dan Musa. Sehingga Tuhan kembali memberikan di hadapan para jemaat bahwa Harun dan Musa dipilih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Di sekitar kita pasti punya pemimpin di atas kita. Adakah kita takut pada Tuhan sehingga kita setia untuk taat mengikuti pemimpin kita, otoritas kita? Adakah kita perhatikan tanda di dalam hidupnya? Kalau kamu tidak meletakkan di dalam hati atau tidak menyadari, kita tahu Allah tidak berkenan. Mari kita di hadapan Tuhan untuk berdoa. Kalau hati kita terhadap pemimpin kita banyak bersungut-sungut, kita tidak memperhatikan bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Seperti Musa dan Harun yang dipilih oleh Tuhan, kita tidak dengan takut, hati yang tidak takut kepada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kita dan bertobat dan merespon panggil Tuhan. Dan kita juga berdoa mohon Tuhan menguatkan setiap pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, dan agar mereka tahu bahwa dia dipilih dan melihat bagaimana seperti Tuhan yang menguatkan iman dan Musa dan Harun. Dan juga kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simon, sebab mereka mengalami peperangan rohani yang besar, banyak kata-kata dari orang yang menyerang mereka, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan melindungi mereka sampai akhir. Mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Mungkin kamu mengenal berdoa untuk pemimpin.
Yes.